Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sekarang bisa dibuka halaman 235 karena ini berkaitan dengan bab yang telah kita bahas. Meskipun dalam kitab ini bab yang telah kita bahas, bab setelah yang akan kita bahas ini. Asy-Syaikh Al-Imam rahimahullah berpandangan bahwa jihad adalah bersama pemimpin kaum muslimin yang baik maupun yang zalim. Jihad di sini dalam artian jihad berperang melawan orang-orang kafirin musyrikin, bertemu di medan perang. Ini harus dengan pemerintah atau pemimpin kaum muslimin yang baik maupun yang zalim. Dan orang-orang kafir yang bertemu dengan muslimin di medan perang ini dinamakan dengan kafir harbi. Orang kafir yang memerangi Islam dan kaum muslimin, maka diperbolehkan bagi muslimin untuk balik memerangi mereka. Dan ini tidak terjadi kecuali di medan perang. Hanya orang-orang kafir harbi ini yang boleh ditumpahkan darahnya. Ya. Hanya orang-orang kafir musyrik yang memerangi Islam dan kaum muslimin secara fisik, mereka ini orang-orang kafir yang diperbolehkan untuk ditumpahkan darahnya. Selain orang-orang kafir harbi, maka haram hukumnya mereka ditumpahkan darahnya. Diganggu atau dizalimi saja tidak boleh, apalagi sampai ditumpahkan darahnya. Ini seperti orang kafir di mana? Di negeri kita. Ya. Orang-orang kafir di negeri kita tidak boleh mereka diganggu, dizalimi, dirampas hartanya, diganggu kehormatannya, apalagi sampai ditumpahkan darahnya. Haram hukumnya dalam Islam. Tidak ada yang melakukan demikian di antara muslimin kecuali orang-orang bodoh. Ya, kecuali orang-orang bodoh. Karena sebagian orang-orang khawarij itu menghalalkan seluruh darah orang-orang kafir. Nah, kita muslimin ahlus sunnah tidak boleh. Yang boleh untuk ditumpahkan darahnya hanya orang-orang musyrikin kafirin yang memerangi Islam dan muslimin secara fisik, dan itu bertemu di medan perang di bawah kepemimpinan seorang penguasa muslimin, di bawah kepemimpinan pemerintah muslimin. Nah, sekarang kita baca redaksinya. Kata Syekh rahimahullah, wa aral jihada madiyan, dan saya berpandangan bahwa jihad sejak dahulu ma'a kulli imamin, bersama pemimpin.
barran au kana fajiron, pemimpin yang baik, yang salih, atau yang fajir, yang zalim. Wa salatal jama'ati khalfahum jaizatun, dan salat berjamaah di belakang mereka adalah boleh. Wal jihada madin, dan jihad dalam artian seperti yang kita jelaskan awal tadi, dalam artian berperang, madin sejak dahulu, munzu ba'atsallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, semenjak Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila an yuqatila akhiru hadhil ummah ad-dajjal, sampai akhir dari umat ini memerangi Dajjal, nanti bersama Isa bin Maryam dan Imam Mahdi. La yubtiluhu jawru jairin wala adlu adilin, dan syariat jihad ini tidak akan terbatalkan karena kezaliman orang zalim maupun keadilan orang yang adil. Jadi seandainya penguasanya zalim maupun adil maupun saleh, maka syariat jihad tetap disyariatkan sampai hari kiamat. Sekarang kita baca syarahnya. Akidah yang diyakini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ini merupakan akidah para salafus saleh Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa jihad dalam artian berperang melawan kaum kufar adalah dengan pemerintah kaum muslimin. Jadi gak boleh mendirikan organisasi sendiri, kelompok sendiri, mengangkat amir sendiri, ya tidak boleh ini. Tidak ada yang melakukan kecuali ahlul bid'ah. Berarti kalau di kita pemerintah muslimin siapa? Presiden. Ya, presiden. Tidak boleh tanpa presiden, tidak boleh. Kecuali negeri muslimin itu diserang oleh musuh-musuh Islam, kafirin musyrikin menyerang secara fisik, maka muslimin yang ada di negeri yang diserang itu diperbolehkan untuk menyerang balik, meskipun tanpa komando dari pemimpin. Ini dinamakan jihadud difa', jihad untuk membela diri. Nah gitu. Seperti yang dulu di mana? Di negeri kita? Di Poso. Ya, di Ambon. Adapun orang-orang di luar Ambon harus izin dulu kepada penguasa. Gak boleh moro-moro budal dewe ngangkat amir dewe, gak oleh. Karena ini urusan besar, ibadah yang besar, tidak dilakukan kecuali bersama pemerintah. Ya. Jadi gak oleh moro-moro ujuk-ujuk budal dewe gitu ya. Dulu itu kan ono yang seperti itu ya, ngangkat pemimpin dewe, ngangkat panglima dewe. Enggak benar yang seperti itu. Harus izin dengan pemerintah saat itu. Ketika pemerintah mengizinkan muslimin, sebagian muslimin untuk berangkat ke sana, baru berangkat berperang melawan orang-orang kafirin musyrikin dan membela muslimin yang terzalimi di daerah yang diserang oleh orang-orang kufar, setelah mendapatkan apa tadi? Izin dari pemerintah. Karena ini merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah para imam. Nanti akan kita sebutkan perkataan para imam salafun saleh terdahulu adalah dengan pemerintah kaum muslimin yang baik maupun yang zalim. Berbeda dengan sebagian ahlul bid'ah seperti kaum Khawarij, di mana mereka meyakini bahwa berjihad adalah dengan pemimpin kaum muslimin yang baik namun tidak yang zalim. Bagaimana kalau seandainya dulu itu tidak diberikan izin oleh pemerintah? Kaum muslimin yang berada di luar Poso dan Ambon, bagaimana jawabannya? Muslimin yang mau membantu, muslimin yang dizalimi, yang terzalimi, tidak diizinkan oleh pemerintah.
Gimana jawabannya? Hah? Sabar. Kembali kepada bab yang telah kita bahas. Nanti yang tanggung jawab siapa? Pemimpinnya. Jangan khawatir. Ya. Ini bukan berarti kita tidak ingin membela muslimin yang terzalimi, tidak. Seluruh kaum muslimin, apabila ada saudaranya yang terzalimi oleh orang-orang kufar, pasti hatinya tergerak ingin membela mereka. Iya atau tidak? Secara fitrah, sesama saudara muslimin. Tapi ini urusan besar yang tidak boleh dilakukan kecuali bersama pemerintah. Maka harus izin dulu. Seandainya tidak diperbolehkan, urusan penguasa nanti pada hari kiamat, ya, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Itu. Insyaallah. Sabar jawabannya. Oleh karena itu kaum Khawarij tidak mau kalau dengan penguasa yang zalim. Ya. Maunya hanya yang saleh dan yang baik. Mereka kaum Khawarij telah menyalahi akidah Ahlus Sunnah dari sejak generasi para salaf terdahulu hingga hari ini. Karena memang kaum Khawarij meyakini tidak ada ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin yang zalim. Seperti yang telah kita bahas panjang lebar pada pekan-pekan yang lalu. Tidak ada ketaatan kepada penguasa muslimin yang zalim bagi orang-orang Khawarij. Ini akidah yang rusak, sesat dan menyesatkan. Maka seorang muslim wajib mendengar dan taat kepada penguasa muslimin yang baik maupun yang zalim, serta sabar atas kezaliman penguasa, tetap mentaati mereka dalam hal yang ma'ruf. Tidak boleh mentaati penguasa, pemimpin dalam hal yang maksiat. Serta ahlu sunnah mendoakan kebaikan untuk penguasanya, sezalim apapun penguasa itu. Maka muslimin ahlu sunnah sabar mendoakan kebaikan penguasanya, mendengar dan taat dalam hal yang ma'ruf, tidak mentaatinya dalam hal yang maksiat. Tidak boleh mencacinya, menghinanya, membuka aibnya di podium-podium. Tidak boleh menghibai penguasa, memfitnah penguasa, tidak boleh. Karena kerusakan yang ditimbulkan sangat besar. Membangkitkan kebencian masyarakat kepada penguasanya. Telah kita bahas panjang lebar. Ya. Itu barangkali bisa diulang-ulang ya, di murojaah. Kita pegang erat yang telah kita bahas itu. Jangan terpengaruh dengan siapapun yang menyalainya. Kalau sampai kita menyalainya, berarti menyalahi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sering kita ulang-ulang di kajian ini, Pak ya, bahwa seseorang yang dia berada di atas kebenaran, mengikuti Al-Quran, mengikuti Sunnah, mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya, maka tidak dapat tidak dia pasti akan menyelisih kebatilan atau bahkan membantah kebatilan. Tidak dapat tidak itu. Seseorang berada di atas kebenaran, tidak dapat tidak dia akan menyelisih kebatilan atau bahkan dia akan membantah kebatilan. Ini konsekuensinya kayak iso enggak wisan. Begitu juga sebaliknya. Seseorang yang berada di atas kebatilan, menyalahi Al-Quran dan Sunnah, menyalahi perjalanan Rasulullah dan para sahabatnya di dalam sikap dan cara beragama, maka tidak dapat tidak dia pasti menyelisihi apa? Kebenaran. Bahkan tidak jarang pasti akan membantah kebenaran. Ini konsekuensinya gak bisa enggak. Sudah seperti bab yang kita bahas sebelumnya. Ya. Betapa banyak di antara muslimin yang tidak mau sabar, tidak mau taat kepada penguasa muslimin dalam hal yang ma'ruf, meskipun penguasa itu zalim. Gak mau mentaati mereka, membicarakan keburukan penguasa. Padahal sudah kita bacakan begitu banyak hadisnya mutawatir,
perintah Nabi SAW agar sabar terhadap penguasa yang engkau senangi ataupun tidak engkau senangi. Ya. Begitu banyak sabda Nabi SAW. Tapi begitu banyak pula di antara muslimin yang tidak menghiraukannya. Bahkan sebagiannya juga orang-orang dikatakan tokoh agama. Masya Allah, termasuk di negeri kita ini. Masya Allah ya. Nah, kembali kepada bab ini. Sekarang kita sebutkan pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan bab ini. Bahwa jihad adalah bersama pemimpin muslimin yang baik maupun yang zalim dari kalangan para imam terdahulu. Yang pertama kita sebutkan Al-Imam Al-Muzani, salah seorang murid senior Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ini dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Wal jihadu ma'a kulli imami adlin au jairi wal had. Imami adlin au jairin wal hajju. Jihad dalam artian berperang dan haji bersama imam yang adil maupun yang fajir, yang zalim. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, salah seorang imam ahlu sunnah, dalam kitabnya Ushulus Sunnah, beliau rahimahullah mengatakan wal ghazwu madin ma'al umara. Dan sejak dahulu jihad itu bersama umara, bersama pemimpin, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, al-barri wal fajir, yang baik maupun yang zalim, la yutrak, tidak ditinggalkan. Sejak dahulu jihad ini harus bersama pemimpin muslimin. Kemudian juga Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi, kemudian Al-Imam Abu Zur'a Ar-Razi, ini teman dekatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Wa nuqimu fardal jihadi wal haji ma'a aimatil muslimin fi kulli dahrin wa zamanin. Dan kami Ahlus Sunnah menegakkan kewajiban jihad dan haji, ya ibadah haji, bersama para pemimpin muslimin di setiap masa dan zaman. Ya, ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Lalaka'i dalam Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Syalbani rahimahullah taala. Kemudian Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili dalam kitabnya I'tiqad A'immatil Hadis, wa yarawna jihadal kuffar ma'ahum wa in kanu jawratan. Dan mereka ahlu sunnah berpendapat bahwa jihad melawan kaum kufar adalah bersama mereka para pemimpin, wa in kanu jawratan, meskipun pemimpin itu zalim. Masya Allah. Jadi ini terdapat ijma' dari kalangan para imam ahlu sunnah. Tidak ada yang menyelisihinya kecuali orang-orang yang menyimpang dari sunnah, dari kalangan ahlul bid'ah. Kemudian yang kelima, Al-Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah, wal hajju wal ghazwu ma'al imam madin. Haji dan berjihad adalah bersama imam, bersama pemimpin sejak dahulu. Kemudian Al-Imam At-Tahawi dalam kitab akidahnya yang terkenal, Akidah Tahawiyah, wal hajju wal jihadu madiyani ma'a ulil amri minal muslimin. Masya Allah ya. Haji dan jihad sejak dahulu bersama ulil amri dari kalangan muslimin, barrihim wa fajirihim, yang baik maupun yang zalim, ila qiyamis sa'ah, sampai tegaknya hari kiamat. Jadi ini imam-imam besar semuanya ini. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari, Amirul Mu'minin fil hadis, imamnya para ahli hadis, Imam Bukhari penulis kitab Sahih.
Ini beliau dalam kitab sahihnya membuat satu judul bab dalam masalah ini. Al-jihadu madin ma'al bari wal fajir. Jihad itu sejak dahulu bersama pemimpin yang baik maupun yang fajir, yang zalim. Imam Bukhari, ya, insyaallah salah satu imam rujukan dunia. Kitabnya kitab tersahih setelah Al-Qur'anul Karim. Kemudian Al-Imam Abu Bakar Al-Khalal dalam kitab akidahnya, wa annal ghazwa ma'al a'immati wajibun wa injaru, bahwa jihad berperang itu bersama para pemimpin adalah wajib meskipun para pemimpin itu zalim. Kemudian juga kita nukilkan di sini Al-Imam Ibnu Abi Zamanin dalam kitabnya Ushul Sunnah, wa min qauli ahli sunnah, dan termasuk pernyataan ahlu sunnah, akidah ahlu sunnah, innal hajja wal jihada ma'a kulli barrin aw fajirin minas sunnati wal haqqi. Termasuk pernyataan ahlu sunnah adalah sesungguhnya haji dan jihad itu bersama setiap pemimpin yang baik maupun yang zalim. Hal itu berdasarkan sunnah dan kebenaran. Insyaallah. Adapun tentang perkara ini yang datang dari Nabi SAW, maka riwayatnya dhaif. Riwayatnya dhaif, ada keterputusan sanad antara Makhul dengan Abu Hurairah. Makhul ini tidak pernah mendengar dari Abu Hurairah, seperti yang kita sebutkan di catatan kaki itu. Tapi secara lafadz maknanya sahih, meskipun secara sanad dhaif. Oleh karenanya para ulama Ahlussunnah telah sepakat bahwa jihad akan terus berlangsung sejak dahulu hingga hari kiamat bersama penguasa muslimin yang baik maupun yang zalim. Dan ini merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Para ulama Ahlussunnah juga menjelaskan tentang hukum jihad berperang. Ini sedikit kita singgung tentang permasalahan ini. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Atiyah rahimahullah, beliau mengatakan, walladzi istamarra alaihi al-ijma' annal jihada ala kulli ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fardu kifayatin. Kesepakatan ulama terus berlangsung bahwa jihad bagi semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah fardu kifayah. Jadi bukan fardu ain. Ya, bukan fardu ain. Apa definisi fardu kifayah? Suatu kewajiban menjadi gugur apabila ada muslimin yang lainnya telah melakukannya. Tapi kalau fardu ain, masing-masing muslimin wajib melaksanakan. Kalau tidak melaksanakan berdosa. Maka orang yang mengatakan hukum jihad adalah fardu ain salah, khata'. Ya, keliru. Karena sebagian orang-orang memiliki pemikiran menyimpang, jihad ini fardu ain hukumnya bagi seluruh muslimin. Keliru ini. Keliru. Kemudian beliau rahimahullah juga mengatakan, Al-Imam Ibnu Atiyah, wa man hadara saffa min ahli fardil jihadi aw hasara al-adu baladahu ta'ayyana alaihi. Dan barang siapa yang telah hadir pada barisan orang-orang yang diwajibkan jihad bersama pemerintah, bersama pemimpin muslimin, aw hasara al-adu, atau musuh mengepung baladahu, negerinya. Seperti dulu itu ya. Di mana tadi? Poso atau Ambon. Ta'ayyana alaihi, maka wajib baginya berjihad. Jadi kondisi wajib itu ketika diwajibkan oleh penguasa bersama penguasa muslimin, yang pertama. Yang kedua, diwajibkan jihad ketika diserang oleh kaum kufar. Ya. Lalu kata Syekh Shalih Fauzan, beliau memberikan
komentar terhadap perkataan Al-Imam Ibnu Atiyah ini, Syekh Shalih Fauzan ya, salah satu anggota Lajnah Daimah di Saudi Arabia. Fahadha huwal aslu fi hukmil jihad wa qad yakunu fardu ain. Dan inilah hukum asal dalam jihad berperang, dan terkadang menjadi fardu ain bagi orang tertentu, tidak semua muslimin, tidak. Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Asy-Syahrul Kabir secara ringkas bahwa jihad itu ditetapkan dalam keadaan 3 hal. Ini kata Al-Imam Ibnu Qudamah, salah seorang imam besar, salah seorang imam mazhab Hambali, penulis kitab Al-Mughni, salah satu kitab besar mazhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Mughni, yang ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah. Beliau mengatakan dalam kitabnya Asy-Syahrul Kabir secara ringkas bahwa jihad itu ditetapkan dalam keadaan 3 hal. Yang pertama, apabila bertemunya 2 pasukan yang bertempur dan saling berhadapan, 2 pasukan yang berbaris, diharamkan bagi orang yang telah hadir dalam barisan itu melarikan diri, dan wajib baginya di tempat ikut dalam pertempuran. Tentunya bersama siapa tadi? Pemimpin muslimin. Sudah berhadapan dengan musuh, ya, berhadapan dengan musuh, sudah tidak boleh dia lari, kecuali lari untuk mengatur strategi. Boleh, ya, seperti Allah sebutkan dalam surah apa itu? Ada yang tahu? Surah Al-Anfal. Kalau saya tidak keliru ya. Ya, surah Al-Anfal. Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Jadi ancamannya keras. Orang sudah bertemu berjihad bersama pemerintah muslimin, bersama muslimin yang lainnya, sudah berhadapan dengan musuh, namun dia lari, ancamannya neraka jahanam, kecuali untuk mengatur siasat, itu yang diperbolehkan. Maka barang siapa yang membelakangi mereka, membelakangi orang-orang kufar mundur di waktu peperangan, sudah berhadapan dengan orang kufar, kecuali berbelok untuk mengatur siasat perang, atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka jahanam, dan amat buruk tempat kembalinya. Dan lari dari medan perang ketika sudah berjumpa dengan orang-orang kufar dalam medan perang, ini termasuk salah satu dari 7 dosa yang membinasakan pelakunya. Ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Qalu wa ma hunna ya Rasulullah? Apakah 7 dosa yang membinasakan itu wahai Rasulullah? Yang pertama beliau menyebutkan asyirku billah, syirik kepada Allah. Dan di antara salah satunya watawalli yaumaz zahfi, melarikan diri dari medan perang. 7 dosa yang membinasakan, termasuk dosa besar. Ya. Ini yang pertama kata Ibnu Qudamah. Kemudian yang kedua, apabila kaum kufar menyerang negeri kaum muslimin, wajib bagi penduduk negeri tersebut memerangi mereka, memerangi balik mereka kaum kufar, dan menolak serangan mereka. Ini yang dinamakan jihadud difa. Ya, jihadud difa. Jihad menolak serangan orang-orang kufar yang menyerang negeri-negeri muslimin, walaupun tanpa komando dari pemerintah muslimin. Maka disyariatkan bagi muslimin yang diserang oleh orang-orang kufar untuk membela diri.
terbunuh atau membunuh. Kalau terbunuh insyaallah taala syahid. Yang ketiga, apabila pemimpin atau ulil amri meminta kepada suatu kaum untuk berangkat berjihad, maka wajib berangkat berjihad bersamanya. Ini 3 kondisi diwajibkan jihad yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah tadi. Ini yang betul-betul jihad yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelakunya mati insyaallah taala syahid. Ya, kalau membunuh orang kufar dia akan mendapatkan pahala. Tidak seperti jihad-jihad sebagian orang yang melakukan kerusakan di atas muka bumi ini, namun mereka menamakan jihad. Iya atau tidak? Seperti di negeri kita ini loh. Kan sering ini kita sampaikan juga ini. Wis ping piro bolak-balik bom-bom di negeri kita ini. Itu bukan jihad, tapi fasadan fil ard. Berbuat kerusakan di atas muka bumi. Iya atau tidak? Di negeri kita ini loh. Wis ping piro wesan? Bagaimana mungkin, Pak? Ya. Islam memerintahkan untuk menyebarkan teror. Sementara Islam memerintahkan ketika ada duri di jalan bagaimana? Singkirkan. Mustahil tindakan terorisme dari Islam. Bukan. Tidak ada yang melakukan kecuali orang-orang yang sangat bodoh dari kalangan umat ini. Membuat orang saling curiga. Orang-orang jahil yang melakukan seperti itu tidak memiliki ilmu, hanya modal semangat dalam beragama, tapi bodoh. Masya Allah. Dan mereka mengatasnamakan jihad lagi ya. Iya apa kak? Iya, itu jihad apa ya? Masya Allah. Ono sing bunuh diri mana ya? Masya Allah. Ya apa dosane tambahanku? Pertanggungjawabannya nanti di akhirat bagaimana? Bunuh diri sudah dosa tersendiri ini. Wala taqtulu anfusakum. Al-Quran. Jangan kalian membunuh diri kamu sendiri. Kemudian dalam hadis, man qatala nafsahu bihadidatin udziba biha fi jahannam. Rawahul Bukhari. Barang siapa membunuh dirinya dengan besi, menusuknya atau memukulkan kepada dirinya, lalu dia mati, dia akan disiksa seperti dia bunuh diri dalam neraka jahanam. Bunuh diri dalam kondisi apapun tidak dibenarkan dalam Islam. Dan juga sering kita sampaikan, kita nukilkan ini. Ini riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Seseorang yang pernah ikut berjihad bersama Nabi. Dia hebat sekali perangnya, membunuh banyak musuh. Ternyata Nabi SAW ketika melihat orang ini mengatakan innahu min ahlin nar. Coba jihad bersama Nabi ini. Nabi mengatakan sesungguhnya dia termasuk penghuni neraka. Sahabat yuk kaget. Loh, orang ini banyak membantu muslimin membunuh musuh. Ternyata setelah diselidiki oleh sebagian sahabat, dalam peperangan tertentu, orang yang tadinya dikatakan menjadi penghuni neraka ini terluka parah. Sayatan pedang, tusukan tombak dari musuh. Dia tidak kuat menahan rasa sakitnya. Dia menghunuskan tombak ke tubuhnya sendiri. Masya Allah. Shadaqah Rasulullah SAW. Ini yang jihad bersama Nabi. Matine bunuh diri. Nabi mengatakan innahu min ahlin nar. Lalu bagaimana kalau bukan jihad? Sudah membunuh dirinya sendiri, menebarkan teror di negeri yang aman, tidak ada peperangan. Ya. Itu yang kedua dosanya, menebarkan teror dosane dhewe iki. Yang ketiga, membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Siapa contohnya? Hah? Siapa? Polisi. Polisi dari kalangan siapa? Muslimin. Nabi SAW mengatakan la zawalud dunya
ahwanu indallahi min qatli rajulin muslim, rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh hancurnya dunia ini, hancurnya bumi ini lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim tanpa hak. Membunuh itu kalau satu jiwa muslim dibunuh tanpa hak, hancurnya dunia ini lebih ringan, kata Nabi SAW. Di sini menunjukkan betapa agungnya, betapa mulianya darah seorang muslim, jiwa seorang muslim di sisi Allah. Iku lek situ. Nah, terus yang mati biro. Ini dosa yang ketiga. Dosa yang keempat, selain yang dibunuh orang muslim ada siapa lagi? Orang kafir yang dilarang untuk ditumpahkan darahnya. Kita bahas di awal tadi, orang kafir yang boleh ditumpahkan darahnya tadi kafir siapa namanya? Kafir harbi. Hanya ini yang boleh ditumpahkan darahnya. Selain kafir harbi tidak boleh. Ada kafir muahid, ada kafir zimmi, yang ketiga musta'man. Orang kafir muahid adalah orang kafir yang mengadakan perjanjian damai dengan muslimin, walaupun sebelumnya kedua belah pihak saling berperang. Ini muahid namanya. Tapi ketika sepakat kedua belah pihak untuk berdamai, tidak boleh muslimin mengganggu mereka, tidak boleh menumpahkan darah mereka. Terus orang kafir zimmi, orang kafir yang hidup di negeri muslimin, di bawah kepemerintahan muslimin. Ini kafir zimmi. Dan seharusnya kafir zimmi ini diperintahkan untuk membayar jizyah seharusnya. Jadi jizyah atau pajak ini diwajibkan untuk kaum kufar seharusnya. Kemudian yang ketiga musta'man. Orang kafir musta'man adalah orang kafir yang berkunjung ke negeri-negeri muslimin atas jaminan seorang muslimin. Seorang muslimin. Misalkan saya mengundang orang kafir di negeri kita, ya. Lalu saya mengatakan kepada orang kafir, kamu datang ke negeri saya jamin aman. Ketika saya mengatakan saya jamin aman, maka perkataan saya ini harus dipegang seluruh muslimin Indonesia. Tidak boleh sampai mengganggu orang kafir, apalagi sampai menumpahkan darahnya orang yang saya undang ke tempat saya ini. Kalau sampai membunuh 3 macam orang kafir ini, lam yarih raihatal jannah, pelakunya tidak akan mencium baunya surga. Dosa besar. Dosa besar. Ya. Belum dosa-dosa yang lainnya. Ya. Merusak tempat-tempat umum. Insyaallah. Membuat orang saling curiga. Iya apa gak? Bener gak aku ngomongi? Kok keliru? Biyen dipeleroki wong aku lek metu-metu iku ya, pemane nggih jubang ini. Gitu. Dipeleroki sangkano golongane iku. Padahal gak padha. Ya, mek rupane tok pakaiane tok padha. Tapi pemikirannya, ideologinya jauh beda. Bainas sama wa sumur bor. Ya, antara langit dan sumur bor, enggak padha. Gitu. Saya suruh sering dipelototi sama aparat. Iya. Itu. Disangkano grup iku ngono, padahal enggak padha. Gitu. Nah, kita lanjut ke buku ini. Oleh karena itulah, jika ulil amri dari kaum muslimin yang baik maupun yang zalim pada suatu negeri menyerukan sebagian muslimin untuk berangkat berjihad bersamanya, maka haram hukumnya menolak seruan ulil amri tersebut. Ini kita bawakan surah At-Taubah ayat 38 sampai 39. Ya, 38 sampai 39. Kemudian juga kita nukilkan sabda Nabi SAW, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun wa idza stunfirtum fanfiru. Tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah, akan tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Maka apabila kalian diperintah untuk berangkat berjihad, maka berangkatlah berjihad. yakni apabila penguasa atau pemerintah menyeru kalian untuk pergi berjihad, maka berangkatlah berjihad.
Sedangkan kaum Khawarij sejak dahulu hingga hari ini mengatakan tidak ada ketaatan kepada pemimpin kecuali pemimpin yang sholih. Adapun yang zalim tidak. Ini orang-orang Khawarij. Tidak ada ketaatan kepadanya. Tidak berhaji dan tidak berjihad bersamanya. Kemudian mereka mengangkat seorang amir dari kalangan mereka sendiri. Iki sing iki lho ya. Ono di YouTube iki video nih. Panglima yang ngajak demo di Istana Presiden. Iya Kak? Lihat aja nanti di YouTube ya. Insya Allah ono ya. Iku. Tapi meninggal dunia rahimahullah taala, semoga Allah merahmati dan mengampuni panglimanya ya. Alangkah serupanya hari ini dengan kemarin. Itu. Insyaallah. Gak boleh kita seperti itu, gak boleh. Penguasa gak membolehkan, sabar. Kembali kepada pembahasan terdahulu. Wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa, yang baik maupun yang zalim. Ketahuilah bahwa masalah jihad dalam artian perang adalah masalah hukum atau fikih, tetapi dimasukkan oleh ulama dalam bab akidah, disebabkan ahli bid'ah dari kalangan Rafidhah dan Khawarij dan yang selain mereka telah menyalainya dan menentangnya seperti dalam bab ini. Ahlussunnah mengatakan perintah jihad dalam artian perang, perintahnya wajib datang dari ulil amri tertinggi. Kalau di negeri kita presiden. Baik ulil amri itu seorang yang soleh maupun yang fajir, yang zalim. Selama perintahnya adalah perintah yang ma'ruf dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya. Sedangkan jihad adalah perintah yang ma'ruf, maka wajib dituruti perintahnya dengan berperang bersamanya. Nah ini. Kemudian kita lanjutkan ucapan Syekh rahimahullah. Wa salatal jama'ati khalfahum jaizatun. Dan salat berjamaah di belakang para pemimpin adalah boleh, yang baik maupun yang zalim. Ini juga merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang berbeda dengan kaum Rafidhah dan juga Khawarij. Bahwa salat 5 waktu termasuk di dalamnya salat Jumat dan syiar-syiar Islam yang besar yang lainnya, seperti berpuasa pada bulan Ramadan, haji, jihad maupun 2 hari raya Id, adalah bersama ulil amri di antara muslimin, yang baik maupun yang zalim. Ya mungkin azan dulu. Kita lanjutkan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan. Sebagian ahli bid'ah seperti Khawarij dan yang sepaham dengan mereka berpendapat tidak boleh salat di belakang para pemimpin kaum muslimin jika mereka adalah para pemimpin yang zalim. Jika seandainya mereka salat di belakang para pemimpin yang zalim atau orang-orang yang mewakili para pemimpin kaum muslimin yang zalim tersebut, maka orang-orang Khawarij akan mengulangi salat mereka. Kita tidak boleh. Oleh karena itu Al-Imam Ahmad menyatakan man a'adahuma fahuwa mubtadi', tarikun lil athar, mukhalifun lis sunnah. Barang siapa mengulangi salatnya bersama para pemimpin atau orang-orang yang menjadi perwakilan para pemimpin, maka dia adalah ahli bid'ah, meninggalkan asar dan menyelisih sunnah Nabi SAW. Ada yang seperti ini kira-kira di negeri kita? Salat di masjid-masjid muslimin dengan ketentuan waktu dari pemerintah muslimin, tapi salatnya ngulangi, ya. Karena beranggapan tidak sah ini salatnya, karena pemimpinnya adalah pemimpin zalim misalkan. Tidak boleh yang seperti itu. Apalagi di negeri kita ini, dimanapun kita salat di masjid-masjid muslimin, tidak perlu kita untuk mengulangi salat apabila kita sudah salat di belakang seorang imam, ya. Nggak perlu untuk diulangi. Padahal dahulu para salaf dari kalangan para sahabat salat di belakang Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'id. Ini seorang pecandu khamr ini.
Kemudian juga mereka sholat di belakang Al-Hajjaj bin Yusuf, seorang pemimpin kaum muslimin pada waktu itu yang sangat zalim. Dan mereka para sahabat tidak mengulangi sholat mereka. Kita sebutkan dari Syekhul Islam, adalah para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, mereka sholat di belakang orang yang mereka ketahui kezalimannya. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud dan selainnya dari kalangan sahabat pernah sholat di belakang Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid. Dia seorang peminum khamr, pecandu khamr. Masya Allah ya. Sholat di tukang, di belakangnya orang mabuk. Kan kezaliman yang seperti ini. Dan pernah sholat subuh 4 rakaat. Ya, Al-Walid ini. Dan Utsman bin Affan ketika beliau menjadi khalifah pernah mencambuknya disebabkan perbuatannya. Tapi sahabat tidak mengulangi salatnya. Kemudian juga disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah Abdullah bin Umar dan selainnya dari kalangan sahabat. Mereka salat di belakang Al-Hajjaj bin Yusuf, salah satu pemimpin yang sangat zalim, gubernur di Syam kalau saya tidak keliru ya, yang sangat zalim, suka membunuh, menumpahkan darah. Banyak muslimin yang dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf karena tidak mau mengikuti kemauannya. Tapi sebagian sahabat Abdullah bin Umar yang masih hidup saat itu dan beberapa sahabat yang lainnya salat di belakang Al-Hajjaj bin Yusuf. Dan juga para tabi'in, mereka salat di belakang Ibnu Abi Ubaid. Dia salah seorang yang tertuduh menyimpang dan penyeru kepada kesesatan. Selama dia masih muslim, kita sholat di belakang imam tersebut. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW telah mengkhabarkan akan muncul para pemimpin yang mengakhirkan sholat dari waktu yang telah ditetapkan. Yang ditetapkan berdasarkan syariat, diulur-ulur waktu sholatnya. Maka beliau memerintahkan, yakni Nabi SAW memerintahkan kepada kita muslimin agar sholat tepat pada waktunya. Kan ada beberapa masjid-masjid biasanya di desa-desa itu sholat asarnya biasanya hampir menjelang maghrib. Pernah tahu yang seperti itu? Menjelang maghrib 4:30 atau jam 5 baru sholat asar, baru azan. Itu. Kalau kita hidup di daerah yang seperti itu, kita sholat tepat waktu. Sebagaimana asar tepat waktu, sebagaimana umumnya sholat asar. Namun ketika baru azan ditegakkan menjelang waktu maghrib, apabila memungkinkan untuk mengikutinya kita ikut, namun dengan niat sholat sunnah. Kalau tidak memungkinkan untuk ikut, maka tidak masalah. Maka beliau memerintahkan muslimin agar sholat tepat pada waktunya. Lalu jika mendapati sholat para umarok yang diakhirkan tersebut, beliau memerintahkan agar sholat bersama mereka, dan itu merupakan sholat sunnah. Itu kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan tidak ada masalah, sudah cukup ketika di awal waktu tadi. Rasulullah SAW mengatakan, bagaimana jika kamu mendapati para umarok yang mengakhirkan sholat dari waktunya? Lalu Abu Dzar mengatakan, apa yang kau perintahkan kepadaku? Lalu Nabi SAW mengatakan, Shallis salata li waqtiha. Salatlah kamu tepat pada waktunya, meskipun diakhirkan. Kalau sudah kita tahu waktunya sudah masuk, waktu salat, kita salat meskipun sendirian. Insya Allah tetap akan bernilai berjamaah. Wa in adraktaha ma'ahum. Maka jika engkau menjumpai mereka sholat yang diakhirkan itu, fasalli, maka sholatlah bersama mereka. Fa innaha laka nafilatun. Maka sholatmu yang bersama mereka itu merupakan sholat sunnah. Dalam redaksi yang lain, wa illa kunta qad ahzarta sholataka. Dan jika kamu tidak mendapati sholat bersama mereka, maka kamu telah memperoleh sholatmu. Sudah cukup sendirian tadi. Yakni salatmu yang tepat waktu meskipun sendirian telah mencukupimu. Telah mencukupimu. Di sini juga terkandung faedah, kita tidak boleh mentaati umara dalam hal yang menyelisih syariat Allah.
Ya. Kita tidak boleh mentaati umara dalam hal yang menyelisihi syariat Allah. Dalam salah satunya dalam menegakkan salat 5 waktu. Waktu salat 5 waktu. Ketika mereka mengakhirkan, kita tetap salat pada awal waktunya. Karena itu merupakan salah satu amalan yang utama. Afdalul a'mal as-salatu ala waqtiha. Salah satu seutama-utamanya amal adalah salatnya seseorang yang tepat pada waktunya. Wallahu taala alam bisawab. Yang mungkin ini yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat, menambah iman, menambah ilmu, dan semoga Allah menjadikan kita istiqamah di atas tauhid, di atas sunnah, di atas sikap dan cara beragama Rasulullah dan para sahabatnya. Dan semoga Allah menutup usia kita masing-masing dengan husnul khotimah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.